Pemirsa, antrean panjang calon penumpang KRL masih terjadi di stasiun Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, penumpang tertib menjaga jarak untuk masuk ke dalam kereta. Antrean menuju masuk stasiun dan gerbong KRL terjadi di pagi hari jelang jam kerja. Para penumpang berusaha untuk bisa mendapatkan kereta lebih dahulu agar bisa sampai ke Jakarta lebih cepat. Para penumpang mengaku telah datang lebih pagi agar tidak harus mengantre panjang. Namun jumlah penumpang yang terus bertambah membuat antrean tidak dapat dihindarkan. Petugas terus berupaya meminta penumpang untuk menjaga jarak aman saat sedang mengantre untuk masuk ke stasiun maupun KRL. Petugas membagi antrean dalam 3 kelompok, yakni di dalam stasiun, di teras stasiun, dan koridor luar stasiun. Ya, dan untuk mengetahui suasana terkini di Stasiun Bogor, sudah ada rekan Nadia Hutagalung di sana dan kita langsung. Nah, Nadia, ini bisa dijelaskan seperti apa pengaturan penumpang agar antrian panjang tidak terjadi di sana? Ya, siang hari ini Rolando di stasiun kereta Bogor terlihat ramai memang, namun tidak terjadinya lonjakan seperti yang terjadi pagi tadi, di mana pagi tadi masih dilakukan penyekatan tepat di pintu masuk stasiun. Namun untuk saat ini, siang hari ini untuk penyekatan di pintu stasiun telah dibuka. Para pengguna KRL ini sudah memadati stasiun sejak sekitar pukul 6 pagi tadi, mengingat memang stasiun Bogor ini merupakan tempat yang banyak digunakan masyarakat untuk dapat mengakses Jakarta. Berdasarkan data persebaran dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, memang pengguna KRL ini masih terfokus di pukul 6 hingga pukul 8 pagi dan juga di pukul 16 hingga pukul 18 sore hari. Terkait dengan antrean panjang yang sesekali terjadi di pagi hari tadi, ini memang salah satunya disebabkan karena adanya penyekatan yang dilakukan oleh pihak petugas, baik petugas dari TNI ataupun dari petugas keamanan yang ada di stasiun Bogor ini. Di mana setiap penumpang yang datang ini diarahkan untuk masuk melalui jalur koridor, kemudian juga mengikuti marka pembatas agar terciptanya pembatas antar penumpang dan juga dapat dilakukan untuk melakukan cek suhu begitu. Dan sesekali memang ini para petugas melakukan penyekatan sehingga para penumpang ini harus melakukan atau ikut antrean sampai dengan 2 hingga 4 baris antrean. Antrean tersebut juga terjadi kepadatan dan cukup panjang, memang hampir menyentuh, kami lihat pagi tadi, hampir menyentuh ke lokasi parkiran dari stasiun kereta Bogor ini. Dan memang penyekatan yang dilakukan, kami informasikan bahwasanya penyekatan yang dilakukan ini ditujukan agar membatasi sebenarnya jumlah penumpang yang akan masuk ke wilayah peron dari kereta. Agar di wilayah peron kereta ini tidak terdapat lonjakan ataupun penumpukan penumpang. Terkait dengan ketertiban atau kedisiplinan dari penumpang sendiri memang semakin terlihat, di mana sejak pagi tadi kami melihat seluruh penumpang ini sudah menggunakan masker, tidak ada satu orang pun yang tidak menggunakan masker. Dan para penumpang juga ini mulai mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh pihak petugas. Sementara itu dari pihak stasiun juga terus menghimbau agar para penumpang selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di kereta ataupun di stasiun. Baik selalu menghimbau masyarakat agar selalu mencuci tangan di tempat-tempat di wastafel yang telah disediakan, selalu menggunakan hand sanitizer, juga tidak berbicara di dalam kereta baik menggunakan telepon genggam ataupun juga dengan orang yang ada di dalam stasiun. Hal itu karena salah satu penyebaran COVID-19 adalah melalui droplet atau cairan yang keluar dari mulut atau hidung. Selanjutnya juga selalu diimbau agar masyarakat ini menggunakan transaksi dengan non-tunai. Selain itu pihak dari stasiun juga selalu rutin menyemprotkan desinfektan di wilayah stasiun. Selanjutnya juga terdapat untuk operasional, yaitu untuk orang usia lanjut, ini hanya diperbolehkan untuk menaiki kereta yaitu pada jam-jam tertentu, yaitu di pukul 10 hingga pukul 14 siang hari. Sementara untuk bayi dan balita ini tidak diperkenankan untuk sementara waktu untuk menaiki kereta. Sementara kembali ke Anda, Rolando. Baik, Nadia.
Lalu selanjutnya terkait dengan bus bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, ini apakah terbukti efektif untuk mengurangi jumlah penumpang KRL? Ya, terkait dengan bus gratis atau bus alternatif, memang Senin kemarin ini Pemprov DKI Jakarta sempat mengoperasikan bus alternatif atau bus gratis tersebut, di mana bus tersebut ini dioperasikan di beberapa stasiun untuk mengurai kepadatan yang terjadi di stasiun di Jabodetabek. Dan untuk khusus stasiun di Bogor sendiri, ini merupakan jumlah penumpang terbanyak yang menaiki bus alternatif tersebut, yaitu tercatat pada Senin kemarin ada 706 orang yang diangkut dengan bus alternatif tersebut dengan menggunakan 30 bus sedang dan juga 7 bus besar. Untuk hari ini, Rolando, kami belum melihat adanya bus alternatif atau bus gratis tersebut karena memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, bus alternatif tersebut ini hanya berlaku pada hari Senin, di mana hari Senin ini merupakan hari dengan jumlah penumpang terbanyak dan juga terpadat. Terkait dengan kepadatan ini juga terjadi karena memang di masa PSBB transisi ini tentunya sejumlah perkantoran dan instansi juga kegiatan perekonomian mulai dibuka secara bertahap. Meskipun memang sebenarnya dari pihak tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 juga telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan jam masuk kerja maksud kami. Di mana jam masuk kerja ini sebenarnya sudah dibatasi menjadi 2 gelombang, di mana untuk gelombang pertama yaitu pada pukul 7 atau pukul 7.30 hingga pukul 15 atau 15.30, sedangkan untuk gelombang kedua ini pada pukul 10 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun memang tampaknya belum banyak instansi ataupun juga perkantoran yang menerapkan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Padahal surat edaran tersebut ini diberlakukan untuk bagi aparatur sipil negara, pegawai BUMN dan juga pegawai swasta. Demikian, Rolando. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi rekan Nadia Hutagalung dan juru kamera Yusuf Fajar melaporkan langsung dari stasiun Bogor, Jawa Barat.